Babak 51, Pertempuran Bos. Melawan Legiun Cetakan. Dan gadis raksasa es. Plot twist tiba-tiba. Orang di balik semua kegilaan cetakan zombie ini adalah seorang gadis muda raksasa es. Dan dia juga bereinkarnasi seperti saya. Bagaimana saya mengetahui hal itu? Sesederhana melihat namanya, dalam tanda kurung tertulis, Miranda. Lalu ada dua keahlian unik yang muncul entah dari mana, cetakan, dan pesona. Saya mendapatkan keinginan saya sendiri melalui keinginan yang saya dapatkan ketika saya mati. Apa yang mengatakan bahwa dia tidak sama? Phoebe, gerbang Anda menuju kisah tak terbatas. Tapi mungkinkah di dunia ini orang bisa mendapatkan skill unik dengan cara lain? Tapi bagaimana dengan nama di dalam tanda kurung? Mungkin saya terlalu berasumsi. Dan yang menarik adalah akhirnya saya menemukan manusia, dan itu adalah cetakan raksasa es. Raksasa es, dan pohon raksasa. Jika saya membuat beberapa asumsi di sana-sini, apakah dunia ini didasarkan pada mitologi Norse? Wah, tapi keren. Sekarang, sudah dipastikan dia terlihat ketika saya memeriksa keahlian uniknya. Keahlian unik diminta oleh pengguna ketika ia meninggal, ingin mempertahankan kekuatan kehidupan masa lalunya di kehidupan kedua. Dengan membawa senjata rahasia biologi yang dikatalogkan sebagai cetakan di dalam tubuhnya, pengguna dapat melakukan berbagai hal dan memiliki semua jenis kemampuan supernatural. Namun, kekuatan tersebut juga memiliki kelemahan yang besar. Melihat? Secara harfiah dikatakan di sana bahwa dia meninggal dengan harapan hal ini terjadi di kehidupan keduanya. Tunggu, dia mengalami ini di kehidupan pertamanya? Mungkin kita tidak berasal dari planet yang serupa. Mungkin dia berasal dari dunia seperti Resident Evil yang distopian. Atau mungkin ini benar-benar terjadi di bumi, namun tersembunyi dari pandangan saya. Siapa yang tahu? Bagaimanapun juga, menurut saya ini bukan waktunya untuk bermeditasi atau memikirkan segala sesuatunya secara menyeluruh, meskipun berkat transmisi pikiran yang berkecepatan tinggi dan pikiran paralel saya dapat melakukan ini kurang lebih dengan cukup cepat. Groar. Legiun Cetakan mengaum, saya akan menemukan seperti ini untuk saat ini. Saat ia mulai menerkam ke arah saya. Ngomong-ngomong, aku sedang berada di udara. Ia langsung melompat ke arahku. Ia melompat, sekitar 30 meter. Ya. Kiu. Yuki menangis ngeri saat aku dengan cepat menghindar tepat waktu. Memotong. Cakar cetakan raksasa membelah udara saat binatang itu jatuh lagi ke tanah, menghasilkan getaran yang keras. Sekarang, bagaimana cara mengalahkan benda ini? Ia memiliki banyak vitalitas dan kekuatan. Mari kita coba dengan cara biasa ya. Aku segera membelah lukanya dan menyemprotkan darah ke seluruh lukanya sementara luka itu berada di tanah. Bagaikan keajaiban, hal ini langsung berlaku. Griar. Tiba-tiba, jamur itu menimbulkan rasa sakit, dan aku bisa melihat wajah seorang gadis muda yang mengerang rasa sakit sebelum dia kembali tertutup oleh gumpalan selimut. Sial. Saya rasa itu tidak efektif. Meski begitu, dia tampak lelah. Dan dia mulai terengah-engah, namun, cetakan itu membuatku marah dan membentuk tentakel, mulai mengejarku di udara. Aku menghindar dan terbang dengan semua yang kumiliki. Sementara Yuki memberiku mananya melalui teknik koneksi mana untuk dikembangkan, itu akhirnya membantunya mempelajari kemampuan untuk mentransfer mana. Sementara dia dengan erat menggenggam punggungku dan memberiku mana ekstra, aku terbang dan menghindari tentakel yang berujung tajam, saat aku membuka mulutku dan menghujani mereka dengan nafas esku. Walaupun cetakannya nampaknya cukup tahan terhadap es, nafasku bahkan lebih kuat sekarang karena diperkuat oleh stat sihirku, yang sangat tinggi, dan aku berhasil membekukan tentakelnya. Dengan tebasan cakarku, aku mengiris tentakelnya. Saat tentakel itu hancur berkeping-keping dan aku menangkapnya dengan rahangku, memakannya dan memulihkan mana dan stamina sambil menghindari lebih banyak tentakel. Namun, hal ini tidak akan berlanjut seperti ini. Saya telah membuat mantra baru, yaitu lebih banyak angin murni. Aku segera melepaskan angin turbulen dalam jumlah besar tepat di atas Mold Legion, yang dengan cepat mengiris tentakelnya dan mengenainya secara langsung. Ledakan. Gerah. Sekali lagi ia mengerang kesakitan. Dan aku menggunakan kesempatan ini untuk terbang ke arahnya dan menyemprotkan lebih banyak darahku ke seluruh tubuhnya. Cairan merah tua itu berdampak besar pada cetakannya, membuatnya mengerang kesakitan saat tiba-tiba mulai menjauh dari tubuh aslinya,
gadis berkulit biru di dalamnya. Ag! Sakit! Sakit! Dia mulai menangis kesakitan saat air mata mulai keluar dari matanya. Hatiku hancur melihat seorang gadis muda begitu menderita, dan dia agak mengingatkanku pada adik perempuanku yang cengeng. Ya ampun, apakah kita akan melakukan ini? Mendesah, baiklah. Jangan mengambil jalan yang menegangkan dan mari selamatkan seseorang. Saya segera terbang ke arahnya sambil mencoba menyemprotkan lebih banyak darah ke jamur dan semoga dia juga, jika mulutnya berhasil meminumnya, dia bisa mendapatkan kekebalan parasit dan membebaskan dirinya dari kekuatan parasitnya sendiri. Geria. Namun jamur itu berhasil melawan, dan ia mengembangkan tentakel raksasa, yang tidak dapat saya hindari tepat waktu. Ledakan. Tidak. Itu mengenai perutku dan mengempaskanku ke udara. Ugh. Yuki dengan cepat melompat ke leherku dan meraihnya dengan erat. Aku mencoba untuk sedikit stabil tetapi akhirnya jatuh ke tanah. Ledakan. Aku segera berdiri ketika aku melihat gelombang jamur hitam berlari ke arahku. Persetan. Badai. Aku membuang 300 mana untuk membuat mantra kuatku, Storm, dan ada sekitar 200 mana tersisa sebelum aku benar-benar kosong. Aku juga akan berusaha sekuat tenaga. Flash. Gelombang besar angin yang mengiris menghantam gelombang jamur hitam, terus-menerus mengirisnya. Grisha. Namun, jamur itu mengerang dengan keras saat mencoba mengalahkan anginku. Tapi ada trik lain. Semprotan darah. Aku menyemprotkan lebih banyak darahku dari mulutku, dengan menggigit lidahku. Darah dalam jumlah besar menyembur ke seluruh cetakan, dan saya terus menyemprotkannya sampai lidah saya benar-benar kering. Sakit sekali. Tapi tubuh abadi segera membuat lidah baru, yang saya potong sekali lagi untuk menyemprotkan lebih banyak darah. Griar. Jamur itu mengerang kesakitan, saat aku terus menghujaninya dengan darahku, dan juga menuangkan lebih banyak angin untuk mencegahnya. Ayo. Keluar. Ag. Tiba-tiba, cetakan itu mulai bergerak, dan kepala gadis kecil itu muncul kembali. Ya. Aku mendapatkanmu. Saya segera terbang ke arahnya dan menyemprotkan darah tepat ke mulutnya yang terbuka, dia dengan paksa menelannya dan mulai batuk. Griar. Tiba-tiba, sejumlah besar jamur menyadari ada sesuatu yang salah dan mulai kehilangan kekuatannya, gadis itu terus terbatuk-batuk tetapi jamur itu layu dan mengerang hingga tiba-tiba, berhenti bergerak. Astaga! Apakah ini sudah berakhir? Yuki lumpuh total? Tidak, menurutku dia hanya pingsan karena ketakutan. Aku menjatuhkannya ke tanah dengan lembut saat aku berjalan menuju cetakan. Saya terus menghujaninya dengan darah sampai berhenti bergerak sepenuhnya, dan kemudian mulai mencabik-cabiknya. Di mana dia? Ayo. Tolong, hiduplah. Dia bahkan tahu bahasa Inggris. Memotong. Tiba-tiba, saya berhasil memotong sebagian besar cetakannya, dan kemudian saya melihat kulit biru. Sial. Cakarku terlalu tajam untuk menangkapnya, begitu pula rahangku. Aku segera membangunkan Yuki dan dia membantuku membawanya keluar. Dia baik-baik saja. Jantungnya berdebar kencang, dan napasnya stabil. Dan dia besar, tingginya sekitar 3 meter, kulit biru pucat, rambut panjang putih keperakan, tapi dia terlihat lemah, ototnya sangat kurus. Sudah berapa lama dia seperti ini? Saya memutuskan untuk memindahkannya ke gua tempat dia berada. Setelah menyemprotkan darah saya ke sekeliling dan memakan jamur di dalamnya, kami meletakkannya di atas tumpukan kulit yang dia miliki di sana. Saya memeriksa statusnya dan dia tidak kehilangan kemampuan apapun, tetapi kemampuan imunitas parasit tampaknya menyegel kemampuan yang berhubungan dengan jamur. Itu bagus. Aku duduk di sampingnya dan menunggunya bangun. Mengapa aku melakukan ini? Saya benar-benar berpikir saya akan menjadi penguasa tepi, tetapi lihatlah saya. Saya kasihan pada orang asing yang mencoba membunuh saya dan menyelamatkan hidupnya. Saya benar-benar tipe karakter utama yang paling buruk, dan juga paling klise yang pernah ada. Mungkin aku harus berhenti bicara seperti itu, ini kehidupan nyata. Siapa yang peduli dengan semua itu? Saya tidak tertarik untuk memenuhi fantasi pemenuhan diri siapapun, saya hanyalah saya. Dan aku ingin berpikir bahwa, masih ada sesuatu yang manusiawi dalam sifat tidak manusiawiku. Kurasa aku benar-benar idiot. Tapi mungkin akan menyenangkan akhirnya bisa berbicara dengan seseorang. Q.
Tidak, Yuki, kamu tidak masuk hitungan. Anda tidak dapat membalas dengan kata-kata. Bab 52, aku tidak akan membiarkanmu mengontrolku lagi. Seolah-olah saya tenggelam dalam lautan kegelapan yang tak berujung. Semuanya terasa membosankan. Tidak ada apapun selain terkunci, tersembunyi. Hanya aku. Jadi, aku tidur. Dan tidur. Dan tidur lebih banyak. Saya tidak tahu berapa lama saya tidur. Tubuhku sepertinya bukan lagi milikku, dan seolah-olah aku tidak memiliki apapun. Aku tertidur dalam kegelapan, keputusasaan dan ketakutan memudar, dan tidak ada apa-apa. Saya menjadi kosong. Entah sampai kapan, keadaannya terus seperti ini. Kadang-kadang, pecahan, kenangan aneh tentang orang berkulit biru terlintas di benak saya. Siapa orang-orang ini? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa setiap kali aku mengingatnya, aku merasakan kehangatan di dalam hatiku yang kosong. Ada sesuatu yang perlu saya ingat. Ada orang yang ingin saya ingat. Selain Miranda, saya adalah orang lain. Namun sekeras apapun aku mencari, sekeras apapun aku menyelam ke dalam lautan kegelapan, aku tidak dapat menemukan jawaban yang kucari. Tapi, ada sesuatu yang tidak beres? Aku terus mencarinya. Saya ingin mengetahui, namun kegelapan terus menghalangi jalanku. Saya mulai putus asa sekali lagi. Tetapi setiap kali saya mengingat potongan-potongan kenangan yang saya lihat, kekuatan baru yang aneh muncul di hati saya. Sensasi apa ini? Kehangatan ini, kenyamanan ini. Siapakah orang-orang ini bagi saya? Saya berharap, saya dapat mengingat. Saya ingin mengingat. Saya ingin mengingat siapa orang-orang ini. Mengapa? Kenapa aku sangat mencintai mereka? Saya terus menyelidiki kegelapan. Saya melanjutkan, entah berapa lama. Tapi itu selalu menghalangi jalanku. Saya putus asa, dan putus asa. Namun kenangan itu memberikan kekuatan di dalam hatiku. Pikiranku dipenuhi dengan kenangan yang memutarbalikkan, dan emosi yang meluap-luap. Tapi ada sesuatu yang selalu membuat merasa tenang, mereka. Tapi itu mulai terasa sakit. Kegelapan menjadi iri dan marah, dan mulai menusukku dengan jarum. Itu sangat menyakitkan. Ratusan, bukan, ribuan jarum terus-menerus menusuk jiwaku, mencoba membakarku. Rasa sakit yang menusuk begitu hebat hingga aku berharap bisa mati berkali-kali. Bunuh saja aku. Kenapa kamu harus menahanku di sini, terjebak dan putus asa? Hanya untuk merasa lebih baik? Apa yang kamu mau dari aku? Keluarga. Ah. Apa kamu tidak ingat? Kita menginginkan sebuah keluarga, dan kita ada di sini, kita berdua. Kamu tidak membutuhkan orang lain selain aku. Kita kembar, kita adalah keluarga, dan kita tidak membutuhkan orang lain. Suaraku yang sama berbicara padaku, dengan nada yang berbeda. Dia berkata, kami adalah keluarga. Tapi, aku tidak ingin menjadi keluargamu. Biarkan aku pergi. Apa katamu? Biarkan aku pergi. Saya punya keluarga. Saya tahu saya punya keluarga. Biarkan aku pergi. Saya tidak ingin menjadi keluarga dengan cetakan yang buruk. Aku membencimu. Aku membencimu. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Lagi pula, kita sudah melewatinya. Kakakmu. Kamu berani meninggikan suaramu melawanku? Ya, aku muak padamu. Aku muak dikendalikan olehmu. Aku muak dengan kalian semua. Aku muak berpura-pura bahwa aku menyukaimu. Aku membencimu. Pergilah. Tidak. Miranda. Kamu benar-benar adik yang tidak tahu berterima kasih. Lagi pula, aku telah membantumu. Apakah kamu memperlakukanku seperti ini? Ini. Baik lalu. Aku harus mengurungmu lagi. Apa? Tidak. Biarkan aku pergi. Maaf, tapi beginilah keadaannya. Sampai kamu belajar menghormati adikmu. Berhenti. Berhenti. Saat aku terkurung dalam kegelapan yang lebih dalam, kilatan cahaya terang tiba-tiba muncul entah dari mana. Seolah-olah takdir sendiri yang turun tangan, seolah-olah surga mengasihaniku, sesuatu, seperti keajaiban. Seperti, ringan. Aku ingin lepas dari ini. Aku tidak ingin bersamanya lagi.
Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia egois, dan hanya menginginkanku untuk dirinya sendiri. Dia bahkan mengunci kenangan yang membuatku bahagia. Bagaimana dia bisa menjadi saudara perempuan yang baik? Saya segera menyelam melalui kegelapan dan mencoba menangkap cahaya. Namun setiap kali aku mencoba melakukannya, kegelapan mencengkeram kakiku dan menarikku ke bawah. Kamu tidak akan kemana? Tidak. Diam. Kamu bahkan bukan saudara perempuanku. Apa? Kamu hanya makhluk asing. Sebuah cetakan. Anda baru saja meniru pikiran saya. Aku sudah mengingat semuanya, kamu bahkan tidak nyata. Aku bahkan tidak punya saudara perempuan. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu, Miranda? Biarkan aku pergi. Aku segera bergerak melewati kegelapan dan meninju bayangan diriku sendiri, saat dia terbang menjauh. Kok bisa, beraninya kamu memukulku? Aku mengabaikan tangisannya selagi aku terus menyelam, mengulurkan tanganku ke dalam cahaya. Tolong, seseorang, selamatkan aku. Silakan. Namun, aku sekali lagi dicengkeram oleh tentakel kegelapan, saat dia menarikku ke bawah sekali lagi. Unggararag. Miranda. Kamu adalah milikku. Milikku, milikku, milikku. Bayanganku tiba-tiba berputar dan berubah bentuk, menjadi monster aneh yang terbuat dari jamur hitam, mengaum dengan banyak mulut dan mata, mencoba memakanku. Tidak. Kamu hanya ilusi. Kamu tidak nyata. Gah. Saya dengan cepat menendang, meninju, dan menyerang monster itu. Monster itu sangat besar, dan ia bisa memakan saya. Tetapi ketika saya menguatkan diri dan mencoba melawan, entah bagaimana itu berhasil. Kak kenapa? Saya terus mengingat kehangatan itu, orang-orang yang selalu membuat saya bahagia. Dan itu memberi saya kekuatan yang melonjak dan meluap-luap seperti apapun yang pernah saya rasakan. Aku ambil lampunya, lalu aku gunakan untuk memukulnya. Flash! Unggagiriaya. Berhenti. Terbakar. Burns. Saya minta maaf. Tapi inilah yang harus saya lakukan. Sebenarnya, aku seharusnya melakukan ini dahulu kala. Kamu, tapi cerminan masa laluku. Aku bukan Miranda lagi. Tidak. Tunggu. Jangan. Katakan itu. Nama saya adalah... Tunggu. Namaku Ben Laden. Kilatan. Tiba-tiba, aku diselimuti cahaya putih bersih, dan aku menghilang dan membakar kegelapan, bayanganku berubah menjadi debu dan menghilang, saat aku terseret ke langit. Dan dari langit, sebuah cakar kecil muncul dan dikirimkan. Cakar itu memiliki sisik berwarna biru seperti kristal. Bab 53, Pertemuan antara Naga Es dan Raksasa Es. Sudah lebih dari sebulan sejak aku bereinkarnasi di dunia baru ini, tapi ini pertama kalinya aku menemukan orang lain, seseorang. Akhirnya ada orang lain. Dia masih tidur. Aku agak khawatir. Aku tidak ingin dia tidur terlalu lama, dia harus makan sesuatu yang lain selain hanya meminum darahku saat itu di tengah pertempuran. Aku sudah membelikannya makanan, setumpuk pir, dan 3 gagak es, monster terbang yang baru kutemukan. Mereka sebenarnya adalah burung gagak yang bulunya berwarna biru, dan paruhnya terbuat dari es. Saya yakin mereka bisa membuat sup yang enak. Tapi saya tidak tahu cara memasak dengan cakar besar ini. Aku sudah makan sampai kenyang, jadi ini untuknya. Haruskah aku meninggalkannya dan mengurus urusanku sendiri sekarang? Aku memikirkannya sebentar, tapi aku tidak mampu melakukan ini. Saya tidak bisa. Dia memiliki skill pesona, tapi saat ini belum aktif, jadi dia tidak mengganggu pikiranku atau semacamnya. Saya merasa hal itu tidak benar untuk dilakukan. Saya tidak ingin, sendirian. Berada bersama hewan peliharaan yang tidak bisa berbicara dengan saya bukanlah tujuan yang tepat. Dan saya juga ingin mencari tahu tentang dunia ini. Aku yakin dia tahu banyak hal. Saya ingin bertanya kepadanya tentang dunia, tentang keajaiban yang telah dia lihat, apakah ada lebih banyak orang, dan hal lainnya. Saya ingin bicara, sial. Saya seekor naga dengan pikiran dan manusia jiwa, dan sebagai hewan sosial, saya ingin bersosialisasi. Apa yang salah dengan itu? Ya.
Tidak ada yang salah dengan apa yang aku lakukan, aku lelah berpura-pura menyesalinya atau apalah. Faktanya, saya senang telah menyelamatkan seseorang. Ya, bagaimana dengan itu? Aku akan menjadi diriku sendiri, dan dengan angku melakukan sesukaku, seperti yang dilakukan naga. Hah? Lagian aku ngobrol dengan siapa? Hanya hayalanku sendiri, aku benar-benar menjadi gila. Tolong, Ben Laden, baiklah. Hari 33. Satu hari lagi tinggal di gua. Yuki membawa lebih banyak buah pir, dan aku berburu lebih banyak burung gagak dan bahkan menemukan seekor kelinci. Kami telah membersihkan zombie yang terbentuk akhir-akhir ini hingga mungkin tidak banyak yang tersisa. Dan hal yang menarik untuk diperhatikan adalah setelah dia dibebaskan dari cetakannya, monster yang terbentuk tampak lebih kusam dan kurang hidup, sehingga mereka lebih mudah untuk dibunuh. Saya kira dia mungkin seperti Ratu Sarang. Saat Ratu Sarang menjadi tidak berdaya, saya kira mereka tidak tahu harus berbuat apa. Saat saya sedang makan buah pir, tiba-tiba saya melihat sesuatu. Jari gadis itu, jari telunjuk tangan kirinya, bergerak. Tiba-tiba, tangannya mulai bergerak dan menggenggam. Dan kemudian, dia membuka matanya, perlahan dan perlahan. Sudah berapa lama gadis ini tidur? Aku bertanya-tanya. Dia menatap langit-langit dengan mata mengantuk, iris matanya berwarna kuning emas, cukup indah. Haruskah aku berbicara dengannya? Bukankah aku akan membuatnya takut? Aku menyelamatkan nyawanya jadi dia harus menanggungnya. Apakah kamu baik-baik saja? Saya bertanya melalui telepati, menggunakan bahasa Inggris. Dia tiba-tiba terkejut, saat dia dengan cepat melirik ke arahku, matanya melebar dan alisnya terangkat karena terkejut. Dia melirik sosokku seolah dia sedang menatap sesuatu yang fantastis yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Saya kira naga bukanlah hal yang umum. Seekor naga? Apa? Haha. Ya. Aku adalah seekor naga. Naga es. Dan aku sangat bangga akan hal itu. Aku menyelamatkan hidupmu, tidak perlu berterima kasih padaku, kataku, mencoba menampilkan lebih banyak kepribadian daripada yang sebenarnya ku miliki. Keheningan menguasai gua. Oke, ini canggung. Apakah aku terlalu ngeri? Dia mulai memandangi tangannya, langit-langit, bagian luarnya, dan kemudian kembali menatapku. Kamu menyelamatkanku? Seekor naga menyelamatkanku? Dari jamur? Kenapa tidak berakting? Apa yang terjadi? Aku merasa sangat sehat. Itu karena kamu meminum darah naga. Dan itu memiliki sifat khusus seperti kekebalan terhadap parasit. Begitulah caraku juga mengalahkan semua jamur dan kamu. Aku menyemprotkan darahku ke seluruh tubuhmu dan memaksamu meminumnya. Haha, maaf soal itu, tapi hanya itu yang bisa kulakukan untuk membantumu, kataku. Darah, MU? Aku tidak percaya, darahmu adalah penetral alami jamur, dia bertanya. Ya, siapapun yang meminumnya akan memperoleh kekebalan terhadapnya, dan beberapa manfaat lainnya. Misalnya, apakah kulit Anda terasa lebih keras dari biasanya? Saya bertanya. Ya, Sudah berapa lama aku tidur? Tubuhku sudah besar. Aku dulunya seorang gadis berusia 7 tahun. Sekarang, sepertinya umurku sudah jauh di atas 20. Demi Emir, desah Ben Laden, dia tampaknya sangat terpengaruh atas hal ini. Kamu adalah monster yang tidak punya pikiran selama lebih dari 10 tahun? Sial, kataku. Sepertinya begitu. Tapi sekarang, mimpi yang kualami. Sepertinya aku berhasil mengalahkan jamur itu. Dan cakar yang membantuku merangkak menjauh dari kegelapan, katanya sambil melirik cakarku. Kamu. Itu benar-benar, kamu, katanya sambil perlahan bergerak ke arahku. Aku? Aku ada dalam mimpimu, aku bertanya padanya. Kurasa begitu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sniff. Sniff. Ben Laden mulai menangis, sambil memeluk anggota tubuh depanku yang besar. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Tidak, saya tahu. Aku harus menghiburnya. Aku menggunakan cakarku yang lain dan mengelusnya dengan lembut, selembut yang aku bisa. Tampaknya berhasil, dan dia merasa nyaman. Tidak apa-apa. Aku hanya melakukan apa yang bisa kulakukan, tidak banyak.
Sekarang, berhentilah menangis. Aku yakin kamu lapar. Bagaimana kalau buah pir? Aku mencoba menghibur gadis itu sambil menunjukkan padanya setumpuk buah-buahan, dia meliriknya sambil menyeka air matanya, mulutnya langsung mulai ngiler. Makanan. Makanan. Dia melompati buah pir dan mulai memakannya seolah-olah tidak ada hari esok. Saya kira dia lapar. Nama, Drake. Ras, naga es remaja. Judul, Tanpa Ampun, Juru Selamat. Budidaya inti mana, peringkat 2, tahap awal. Status, kenyang. Vitalitas, 862862. Mana, 12421242. Kekuatan, 533. Ketangkasan, 362. Sihir, 955. Kemampuan. Keahlian unik, tubuh abadi. Keahlian unik, sihir musim dingin. Keahlian unik, sistem. Keahlian unik, penyerapan es. Keahlian unik, dewa, disegel. Kamuflase, tingkat 4. Pemrosesan pikiran kecepatan tinggi, level 5. Pemrosesan pemikiran paralel, tingkat 4. Sihir angin, tingkat 5. Kontrol mana, tingkat 5. Telepati, tingkat 4. Mode mengamuk, tingkat 4. Aura pemicu rasa takut, tingkat 3. Penamaan, tingkat 2. Kontrol kerabat, tingkat 2. Keterampilan alami naga es. Garis keturunan naga es. Nafas naga es, tingkat 7. Sisik naga es, tingkat 7. Regenerasi diri lebih rendah, level 8. Tebasan pembekuan, tingkat 6. Gigitan pembekuan, tingkat 6. Cambuk ekor pembekuan, tingkat 3. Tubuh biji, tingkat 6. Perlawanan. Imunitas dingin. Resistensi kelaparan, tingkat 4. Resistensi rasa takut, level 4. Resistensi nyeri, level 5. Ketahanan alami naga es. Resistensi kerusakan serangan fisik, level 6. Tahan api, tingkat 3. Ketahanan angin, tingkat 5. Resistensi guntur, tingkat 3. Bab 54, pembicaraan antara dua jiwa yang berinkarnasi. Ben Laden terus makan buah pir. Ukuran tubuhnya besar, namun juga, dia adalah wanita raksasa muda, dan perutnya sangat besar, dan kosong. Jadi dia memakan hampir seluruh tumpukannya tanpa henti. Tidak, tidak, tidak. Oh, manis sekali, gumamnya. Sudah berapa lama kamu belum makan? Saya bertanya. Tiba-tiba dia merasa kaku, seperti lumpuh. Dia perlahan mulai melirik ke tanah, aku menyadari bahwa mata emasnya seperti kehilangan sedikit cahaya secara tiba-tiba. Mungkin seharusnya aku tidak menanyakan hal itu, bagaimana saya bisa mengetahuinya? Entahlah, mungkin bertahun-tahun. Jamur itu, entah bagaimana membuat tetap hidup. Aku tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Aku hanya tenggelam dalam kegelapan begitu lama. Gumamnya, tangannya mencengkeram erat, saat bahunya mulai bergetar. Saya perhatikan matanya menjadi tidak stabil saat dia mulai menatap kemana-mana, matanya tidak bisa tetap fokus. Apa yang terjadi? Apakah ini respons terhadap pengalaman traumatis? Saya kira jika apa yang dia katakan itu nyata. Saya mungkin sudah gila saat itu. Dia sungguh kuat karena telah melewati semua itu. Saya perlu melakukan sesuatu. Aku dengan lembut menampar bahunya dengan ekorku. Jadi ya, ada baiknya kamu bisa makan lagi, pastikan perutmu kenyang, kataku, menyadarkannya dari apapun yang dia pikirkan. Fokus Ben Laden kembali ke matanya, saat dia terkejut kembali ke dunia nyata. Ah, ya, katanya. Apakah kamu baik-baik saja? Saya bertanya. Ben Laden melirik buah pir di tangannya selama beberapa waktu. Banyak yang harus aku pikirkan, pikiranku pusing dan... Hah, aku tidak mau merepotkanmu lagi. Terima kasih sudah membantuku. Tapi kamu tidak perlu menjagaku, aku tidak perlu, ingin mengganggumu dengan masalahku, desahnya. Saya kira dia khawatir tentang apa yang mungkin saya pikirkan tentang pikiran atau sesuatu. Mungkin dia berpikir aku akan berpikir aneh? Tapi akulah yang aneh di sini, lihat aku adalah naga es raksasa yang berbicara melalui telepati. Ya, terserahlah. Saya kira dia kesulitan membuka diri kepada saya, dan saya mengerti. Saya tidak akan melakukan hal yang sama dalam masalah.
Dan menyusahkan? Menurutku dia tidak mengganggu sama sekali. Aku tidak. Mendesah? Kau tidak merepotkan. Tenang saja. Aku sebenarnya senang, sudah menemukan seseorang yang bisa kuajak bicara. Berada di sini terasa sangat sepi, padahal aku punya hewan peliharaan. Ah, apakah itu terdengar aneh? Maaf, aku menghela napas. Ben Laden membuka matanya lebar-lebar saat dia mendengarku. Apakah ada yang salah? Dia perlahan melirik ke arahku, wajahnya cukup cantik. Dan dia tersenyum. Ada senyuman, sangat cantik. Sesuatu. Aku tidak tahu apa itu tapi. Tidak, itu pasti mantranya. Pesona is, tidak efektif. Pengguna, terima kasih. Abadi, charm. Jadi itu hanya kecantikan alaminya? Apa aku sangat lemah? Apa? Saya bertanya. Tidak, hanya saja. Aku bahagia karena kamu berpikir begitu. Kalau kamu mau, aku bisa menemanimu kalau begitu. Ini tidak seperti. Aku bahkan tahu di mana aku berada, katanya sambil mendekatiku sekali lagi. Perbedaan ukuran kami masih cukup besar, lagi pula saya hampir 5 meter. Sedangkan dia sekitar 3 dan beberapa sentimeter lagi. Aku mengalihkan pandanganku dari mata emasnya yang indah. Secara naluriah aku merasa malu, tapi kurasa di wajah kaku naga jelek sepertiku, dia tidak bisa mengatakannya. Begitu. Ya, itu membuatku bahagia juga, kataku. Ben Laden mulai membelai sisiku saat dia melihat bayangannya melalui sisik itu. Aku sudah tumbuh besar. Dulu aku masih kecil. Aku benar-benar sangat menyukai cetakan, desahnya. Ya, bagiku kamu masih terlalu kecil, kataku. Ben Laden melirikku saat dia mulai tertawa kecil. Haha. Kamu benar, tawanya lucu. Dan senyumnya semakin lebar. Aku ingin melihatnya lebih sering tersenyum. Pemikiran apa ini? Tidak. Berhenti. Dingin, tenang. Saya seorang naga es, saya harus bersikap dingin. Tenang. Oke. Kamu tidak bertanya-tanya bagaimana aku bisa bicara? Saya bertanya. Ben Laden menatapku dengan ekspresi penasaran. Sebenarnya, aku tidak ingin bertanya karena mungkin terdengar tidak sopan. Aku tidak tahu banyak tentang dunia ini, jadi aku tidak tahu apakah berbicara naga itu biasa atau tidak, katanya. Jadi begitu. Sejujurnya, aku juga tidak tahu karena aku kembali. Tunggu, tidak. Berhenti di sana. Saya tidak bisa mengungkapkan rahasia saya. Bahkan jika aku tahu dia adalah reinkarnasi, dia tidak tahu, aku tahu. Aku tidak bisa langsung memberitahunya secara terang-terangan. Aku mungkin memberitahunya suatu hari nanti, tapi tidak segera. Ayo simpan beberapa barang untukku saat ini. Kamu, apa? Dia bertanya. Aku baru saja lahir bertahun-tahun yang lalu. Aku telah tinggal di tempat ini selama beberapa waktu. Suatu hari aku baru saja memakan sekumpulan monster dan berevolusi, dan sekarang aku bisa berbicara dalam bahasa ini, aku dikatakan. Apakah ini cukup bisa dipercaya? Kamu bisa berbahasa Inggris? Tapi, maaf, mungkin asumsi saya salah. Atau tidak, dia bertanya sambil mengusap dagunya. Apa yang kamu pikirkan? Saya bertanya. Ya. Aku berbicara bahasa Inggris karena itu dari dunia asalku. Seharusnya aku memberitahumu itu, dia menghela nafas. Dunia asli? Jadi dia hanya mengatakannya, baiklah kalau begitu. Ya, begitulah, aku. Bahasa yang kita gunakan ini bukan bahasa yang digunakan di sini. Menurutku orang-orang di sini berbicara dalam bahasa Inggris yang dimodifikasi mirip dengan bahasa Norse kuno, dan kita berdua berbicara dalam jenis bahasa Inggris yang sama. Kupikir kamu berasal dari dunia lain juga, tidak masuk akal melihat semua kekuatan yang kamu miliki, dia bertanya. Ya ampun, jadi dia baru tahu, baiklah kalau begitu. Norse? Dan pohon besar itu, jadi itu Yggdrasil? Aku bertanya-tanya dengan suara keras. Jika kamu tahu bahwa kamu pasti berasal dari bumi juga, gembira, tersenyum saat mata emasnya bersinar terang.
Saya kira rahasia saya bukan rahasia lagi. Ya, aku menghela nafas. Jadi, kita berdua bereinkarnasi, katanya. Bab 55, mematahkan trope dari kiri dan kanan. Aku membuat kesalahan besar, dia tetap menemukan penjelasannya. Sial, dia gadis yang cerdas. Oh tidak. Rahasiaku. Saya telah memecahkan sekali lagi salah satu kiasan bodoh, jangan pernah mengungkapkan bahwa Anda adalah orang yang bereinkarnasi. Tapi sekarang, boho, dia tahu. Semua orang akan sangat membenciku sekarang jika ini adalah web novel bodoh. Ngomong-ngomong, cukup banyak celotehan mental yang tidak membawa hasil, karena sekarang aku punya seseorang untuk diajak bicara. Lebih baik aku berhenti terlalu banyak bicara pada diriku sendiri, aku mungkin benar-benar menjadi gila. Saya kira Anda sudah mengetahuinya. Saya benar-benar dari bumi. Sekarang setelah Anda juga mengungkapkannya, saya rasa adil bagi kita berdua untuk mengetahuinya, kataku sambil duduk di lantai. Ben Laden balas tersenyum padaku sekali lagi. Jadi, ini pertemuan yang cukup unik, katanya sambil duduk di sampingku dan menyandarkan kepalanya di dadaku. Dia hangat. Kurasa begitu, kataku. Tapi kenapa? Kalau kamu dari bumi, kamu punya kepentingan sendiri. Seperti pulang ke rumah atau semacamnya, kan? Kenapa kamu yakin membantuku? Kapan kamu bisa melewatiku begitu saja, kata Ben Laden. Surga bagi kutub buku dan pemimpi. Ah, dia benar-benar menjawab pertanyaan besar. Mengapa saya membantu? Pilih sebuah opsi. Opsi A, saya hanya berpikir itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Opsi B, karena kamu gadis tercantik yang pernah kulihat. Opsi C, sebenarnya aku hendak memakanmu, tapi ternyata kamu sebenarnya bukan monster dan berhenti di tengah jalan. Opsi D, saya tidak tahu. Saya baru saja melakukannya. Opsi E, CK. Aku tidak ingin membantu atau apapun, aku hanya tidak ingin memakan gadis jelek seperti itu. Sekarang pergilah, hidupku tidak perlu ditemani. Aku berjalan sendirian di tanah ini. Jalan dari yang kuat dipenuhi dengan kesepian. Entahlah. Aku baru saja melakukannya, kataku. Kamu baru saja melakukannya, dia bertanya. Ya, aku bertarung dan memakan zombie yang terbentuk. Dan kemudian aku menemukanmu sebagai bos besar, aku mengalahkan jamur yang menarikmu dengan darahku, idealnya. Dan kemudian, aku memutuskan untuk menginginkannya, kataku. Tidak, tujuan tertentu, dia bertanya. Ya, selalu ada tujuan. Aku ingin seseorang untuk diajak bicara. Dan, mungkin untuk mengenalkanku di dunia ini? Saya bertanya. Ben Laden melirik ke arahku saat dia merasa agak lega. Menurutmu apa yang aku inginkan? Jadi begitu. Tuan Naga. Kamu orang baik loh. Jarang sekali menemukan orang baik, katanya sambil membalasku dengan senyum mematikannya. Orang yang baik-baik saja. Aku? Tiba-tiba saya teringat kilas balik saat saya tanpa ampun membantai satwa liar setempat. Aku? Orang yang baik? Tidak menurutku. Kataku. Tapi kamu membantuku karena niat baik. Dan kamu tetap baik padaku sampai sekarang, kamu bahkan memberiku makan saat kamu tidak perlu, dan menjagaku, katanya. Itu hanya sehari semalam, tidak banyak. Jangan terlalu dipikirkan, aku tidak ingin merepotkanmu dengan membuatmu berpikir kamu perlu membalas budi, kataku. Ben Laden menatapku sekali lagi, mata emasnya bersinar terang dengan sedikit air mata mulai mengalir darinya. Sniff. B benarkah? Kenapa kamu baik sekali? Sniff. Sniff. Katanya sambil mulai menangis sambil memelukku erat. Ah. Jangan peluk aku, sisiku sekeras baja, kamu bisa terluka. Dan aku tidak baik, aku hanya menjadi orang biasa. Dulu aku adalah Joe biasa, tahu? Saya bilang. Rata-rata, Joe? Apakah namamu Joe? Dia bertanya. Ah. Tidak, itu hanya pepatah bahwa aku dulunya adalah orang biasa, jadi aku hanya bertingkah seperti yang dilakukan orang biasa, tidak lebih dari itu. Sekarang, berhentilah menangis, kamu terlihat lebih cantik saat kamu tersenyum, kataku. Ah. Apa yang baru saja kukatakan? Aku membersihkan air mata Ben Laden dengan ujung cakarku, saat dia melirik ke arahku. Kakakmu pikir aku cantik? Dia bertanya sambil tersipu.
Tolong lupakan apa yang aku katakan, gumamku sambil mengalihkan pandanganku. Ben Laden menatapku saat alisnya terangkat. Hehe, dia mulai terkekeh. Sungguh memalukan, dia bahkan menertawakannya. Yah, lebih baik membuatnya tertawa daripada melihatnya menangis lagi. Kamu lucu, katanya. Aku naga, tahu? Bukan badut. Saya bilang. Maaf, aku tidak bermaksud terdengar kasar, ucapnya. Omong-omong. Kamu dulunya apa? Saya bertanya. Aku penasaran bagaimana dia memiliki kekuatan ini saat itu. Siapa dia sebenarnya? Mata Ben Laden tiba-tiba menjadi tanpa cahaya sekali lagi, saat dia menatap ke lantai. Aku dulu, gumamnya, sambil tinjunya mulai terkepal erat. Lebih baik tidak bertanya padanya. Jangan khawatir, kamu tidak perlu memberitahuku. Simpan untuk lain kali. Kalau kamu sudah merasa lebih baik, kataku sambil menepuknya. Ben Laden melirik ke arahku sambil mengangguk. Suatu hari nanti aku akan memberitahumu. Tuan Naga. Maaf karena, tidak mau sekarang, desahnya. Tidak apa-apa. Jangan terburu-buru ke sini. Lagi pula, kenapa kita tidak makan yang lain? Aku merasa ingin makan daging. Kataku. Daging? Apakah ada daging? Tanya Ben Laden sambil ngiler sekali lagi. Ya, aku baru saja menangkap sepasang gagak es lagi, burung-burung di sana, kataku sambil berjalan melewati tumpukan itu, dan memakan salah satu burung yang kutangkap kemarin dengan sekali gigitan. Namun, Ben Laden memelototiku dengan ekspresi aneh, seolah dia sedikit jijik. Apa karena aku memakannya mentah-mentah, beserta bulunya dan sebagainya? Saya kira dia tidak akan makan ini seperti itu. Kamu tidak makan? Saya bertanya. Maaf tapi aku... Ya, aku menyukainya sedikit, kurang mentah, katanya. Oh. Ya, aku tidak tahu harus berbuat apa, aku tidak bisa memasak, lihat cakarku. Aku diciptakan untuk membunuh, bukan untuk melakukan hal-hal rumit yang biasa kulakukan sebagai manusia. Sayangnya, aku menghela nafas. Dibuat untuk membunuh? Begitulah cara menggambarkannya. Tapi menurutku, mungkin aku bisa melakukan sesuatu, dia berkata. Bisakah kamu memasak? Apakah kamu merasa cukup sehat untuk melakukan itu? Saya bertanya. Aku tidak begitu tahu, tapi membuat api dan memanggangnya seharusnya tidak sulit. Papa mengajariku hal itu ketika aku berumur 6 tahun, kata Ben Laden. Tidak mungkin, makanan yang sudah matang? Benar-benar? Benarkah? Bisakah kamu benar-benar membuat makanan matang? Saya bertanya. Sepertinya kamu ingin bermitra. Dan ya, aku bisa. Menurutku. Tapi kamu tidak akan pernah tahu sampai kamu tidak mencobanya, kan? Dia bertanya sambil tersenyum lembut. Ben Laden kemudian meminta kayu berbaring, yang aku bawa dengan cara membelah seluruh pohon pinus dan memotongnya menjadi beberapa bagian dengan ditiup angin, cukup mudah. Wah! Kakakmu benar-benar luar biasa, dengan sihir, katanya. Benarkah? Tidak apa-apa, kataku. Haha. Kamu sangat rendah hati menjadi seekor naga, katanya. Benar, naga itu sombong. Sepertinya aku sudah menghentikan aksinya, ya. Setelah ini, Ben Laden mengumpulkan kayu di dalam gua dan mulai menggunakan kata-kata kasarnya. Menggosokkannya satu sama lain untuk menimbulkan masalah. Butuh waktu hampir 1 jam, tapi dia berhasil membuat nyala api kecil, yang perlahan mulai berkobar, memakan kayu lainnya. Hangat sekali. Pada akhirnya, dia menusukkan tongkat ke burung gagak es setelah mencabut bulu, isi perut, dan kepalanya, dan kami mulai memanggangnya. Tidak ada garamnya tapi, rasanya seperti ayam asli yang saya makan waktu itu, ayam masak. Bagus sekali.